Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Aliasa Fadila dengan NIM 64114221183 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penyakit yang saat ini sedang meningkat, yaitu demam berdarah Denggi atau yang lebih sering kita kenal dengan penyakit DBD. Demam berdarah Denggi atau DBD ialah penyakit menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis ataupun subtropis di dunia. Jutaan kasus infeksi demam berdarah Denggi terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan juga Afrika. Namun, kini penyakit DBD ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Salah satu dari 4 jenis virus Denggi adalah penyebab demam berdarah. Kita tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk. Ada 2 nyamuk yang bisa menularkan virus ini, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus Denggi ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus Denggi, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Nah, kemudian ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus akan memasuki aliran darah orang tersebut dan menyebabkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Nah, setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, dia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya. Tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kita bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari ketiga jenis virus lainnya. Risiko terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkat jika sudah terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, ataupun keempat kalinya. Banyak orang tidak mengalami tanda ataupun gejala DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai flu biasa. Biasanya gejala DBD juga akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain yaitu sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan juga ruam. Dan dalam beberapa kasus, gejala DBD dapat memburuk dan dapat mengancam kesehatan jiwa. Nama lainnya adalah demam berdarah parah, demam berdarah Denggi atau sindrom shock Denggi. Demam berdarah Denggi yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan trombosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Tanda-tanda peringatan DBD yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan sangat cepat. Tanda-tanda peringatan biasanya bermula 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, termasuk sakit perut yang parah, muntah secara terus-menerus, pendarahan dari gusi atau dari hidung, kemudian ada darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan, hingga iritabilitas ataupun kegelisahan. Nah, faktor risiko terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika kita tinggal atau berpergian di daerah tropis, sebab berada di daerah tropis dan subtropis akan meningkatkan risiko terkena virus penyebab penyakit ini, terutama daerah berisiko tinggi termasuk Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan juga Afrika.
Jika kita pernah mengidap DBD di masa lalu, infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah dapat meningkatkan risiko gejala parah jika sudah terkena demam berdarah lagi. Nah, untuk pencegahan DBD dapat dilakukan dengan melakukan 3M+, yaitu yang pertama adalah menguras tempat penampungan air. Nah, genangan air itu merupakan tempat yang sangat disukai nyamuk Aedes aegypti untuk melakukan perkembangbiakan. Nyamuk betina pertama-tama akan bertelur pada dinding bak yang terisi air, kemudian larva nyamuk yang menetas dari telur akan mendapat makanan dari mikroorganisme di sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, larva nyamuk pun akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, keseluruhan siklus ini berlangsung selama 8-10 hari dalam suhu ruang. Maka dari itu, menguras dan membersihkan tempat penampungan air minimal seminggu sekali adalah cara pencegahan DBD yang paling utama. Kebiasaan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti serta memutus rantai penularan demam berdarah. Tempat penampungan air di rumah mesti dikuras dan dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, contoh tempat penampungan air itu seperti ember, bak mandi, toren, kendi, botol, dan juga drum. Tempat pengurasan saja itu tidak cukup karena ada kemungkinan telur nyamuk masih menempel di dinding penampungan air tersebut. Karena itu penting untuk menggosok ataupun menyikat dinding-dinding penampungan air sebagai pencegahan demam berdarah. Dan disarankan juga untuk pengurasan dilakukan setiap hari guna memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, terutama ketika musim hujan. Nyamuk bisa bertahan hidup di tempat kering hingga 6 bulan. Yang kedua ada menutup tempat penampungan air. Nah, ini merupakan kegiatan menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti bak mandi ataupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga yaitu mengubur barang bekas. Mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti kaleng, botol, dan ban bekas. Dengan mengubur barang-barang tersebut, kita dapat mencegah terjadinya genangan air yang menjadi sarang perkembangbiakan bagi nyamuk. Yang keempat itu ada yang plusnya, yaitu tidak menggantung baju sembarangan, karena membiarkan baju menumpuk atau tergantung begitu saja dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Hal ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Jika Anda memang harus menyimpan kembali baju yang baru dipakai, lipat kemudian simpan pada tempat yang bersih dan juga tertutup. Kemudian ada tidur memakai kelambu. Tidur memakai kelambu dapat meminimalisir terjadinya DBD karena nyamuk tidak akan bisa menggigit seseorang saat tidur jika memakai kelambu. Kemudian ada menabur larvasida. Menabur larvasida atau abate terhadap tandon air yang tidak mungkin dikuras dengan dosis 1 sendok makan untuk kurang lebih 100 liter air. Kemudian yang terakhir ada memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Memelihara ikan-ikan ini dalam bak air dapat membantu mengontrol populasi nyamuk. Contohnya seperti ikan kepala timah, ikan cupang, dan juga sebagainya. Pengobatan demam berdarah di rumah harus disertai dengan pemantauan gejala. Beberapa pengobatan demam berdarah di rumah yang dapat dilakukan oleh pasien jika sudah terkena demam berdarah adalah mencukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Kemudian utamakan minum minuman yang mengandung kalori seperti jus atau sari buah, susu, cairan isotonik, oralit, ataupun air beras. Kemudian penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang bergizi seimbang untuk mendukung proses penyembuhan. Dan juga pastikan untuk beristirahat yang cukup. Serta hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Dan jika diperlukan, gunakan obat nyamuk lotion ataupun kelambu di dalam kamar. Dan jika terkena demam berdarah,
Pengobatan demam pada demam berdarah bertujuan juga untuk menjaga agar suhu tubuh tidak lebih dari 39 derajat Celcius. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan demam pada demam berdarah, yaitu mengompres dahi, ketiak, kaki, tangan dengan air hangat. Kemudian mandi dan berendam dengan air hangat. Mengatur suhu ruangan menjadi sejuk, tidak menggunakan baju yang terlalu tebal, memperbanyak konsumsi cairan. Jika suhu tubuh tetap di atas 39 derajat Celcius, Anda dapat mengonsumsi paracetamol untuk menurunkan demam. Obat ini juga dapat meredakan sakit kepala serta nyeri otot dan sendi yang mengganggu pada demam berdarah. Sekian penyampaian materi saya mengenai demam berdarah tinggi ataupun DBD. Jika saya ada kekurangan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.